Narasi edukasi ini disusun untuk membedah bagaimana kritik terhadap pemerintah, bukan sekedar ketidakpuasan ekspresi, melainkan sebuah kewajiban konstitusional dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Beri waktu tunggu datangnya. O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usaha. Kritik sebagai inti dari kedaulatan rakyat. Dalam peristiwa politik seperti pembuatan undang-undang atau kebijakan ekonomi, masyarakat sering memberikan kritiknya. Dalam kritik ini merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat kedua yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Menurut kontrak sosial John Locke, kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat, yang dimana untuk melindungi hak-hak mereka. Jika pemerintah membuat kebijakan yang merugikan rakyat, maka rakyat berhak memberikan kritikannya sebagai bentuk kontrol kepada pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Oke, yang kedua, menghadapi killing effect dan batasan konstitusi. Apa sih itu killing effect? Jadi, bayangkan ketika kita ingin menyuarakan masukan atau kritik di media sosial. Terkadang kita urung karena takut dilaporkan ke polisi atau terjerat undang-undang IT. Nah, sikap takut inilah yang disebut killing effect. Jadi sebenarnya banyak orang-orang di sini atau di luar sana itu memiliki ide-ide yang bagus yang sangat relevan, tapi mereka memilih sangat diam untuk keamanan mereka sendiri. Nah, sehingga ruang diskusi publik itu menjadi sepi dan dingin. Lalu teori John Stuart Mill yaitu Marketplace of Ideas yang mengibaratkan bahwa ruang publik itu sebagai atau seperti pasar. Di pasar barang-barang itu boleh dipajang. Nah, barang-barang inilah yang diistilahkan sebagai ide atau pendapat. Jadi, biar masyarakat yang menilai mana ide yang bagus dan mana ide yang buruk. Jadi, jangan langsung dilarang oleh negara. Oleh karena itu, kritik hanya boleh dilarang ketika sudah menghasut orang untuk melakukan suatu tindakan kekerasan nyata. Oke, sekarang batasan konstitusi. Agar perbedaan berpendapat tidak kebablasan dan tetap terlindungi, ada dua peran penting, yaitu dari sisi pemerintah yang bijak. Jadi pemerintah itu harus bisa membedakan mana yang menyerang orangnya dan mana yang menyerang kerjanya, seperti itu. Lalu dari sisi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi bebas itu bukan berarti tanpa aturan. Berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, saat kita bicara, kita juga harus mempunyai kewajiban, yaitu menghargai orang lain dan taat kepada aturan yang berlaku. Yang ketiga, ruang publik politik sebagai arena diskursus. Hak berpendapat untuk mengkritisi pemerintah dilindungi dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam penerapannya diperlukan komunikasi yang baik agar tidak masuk ke dalam kekacauan berita palsu. Menurut pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik politik menyoroti pentingnya public sphere yang bebas dari penguasaan pihak manapun, sehingga kritik terhadap pemerintah yang sempurna wajib mematuhi tindakan komunikatif melalui urutan rasa yang mudah diingat. Yang pertama, awali rasionalitas kritik yang bertumpu pada alasan masuk akal beserta bukti nyata, bukan hanya perasaan semata. Kedua, ke arah konsensus, di mana kritik difokuskan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, tutup dengan aksi diskursus yang memupuk obrolan produktif dan tidak merendahkan seseorang. Yang keempat, partisipasi aktif dari keluhan menjadi gagasan. Kritik dalam peristiwa politik merupakan bentuk kewarganegaraan aktif. Melalui politik, masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan memberikan kebijakan publik. Politik yang disertai dengan gagasan atau solusi juga mencerminkan nilai Pancasila, terutama
prinsip musyawarah untuk kepentingan bersama. Menerapkan nilai konstitusi dengan mengkritik pemerintah berarti menjaga demokrasi agar tetap bernapas. Kewarganegaraan yang cerdas di ruang publik adalah dengan kita berani bersuara untuk keadilan, menggunakan data sebagai senjata, dan tetap menjunjung tinggi etika bernegara. Jadi intinya demokrasi yang sehat butuh keberanian warga untuk bicara dan kelapangan dada pemerintah untuk mendengar selama semuanya dilakukan dengan cara yang beradab. Tiga pun pemohonan tak berkuasa lawan kebijakan yang bertamasya.